Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sektor industri. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Dirta selaku dosen pengampu mata kuliah dari Perekonomian Indonesia. Next, boleh. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari yang pertama itu ada Denny Sanjaya, yang kedua itu ada saya sendiri, Loli, yang ketiga itu ada Triana Angelika, yang keempat ada Gita Salviana, dan yang kelima ada Muhammad Rahmat Ramadan. Next. Baiklah, untuk materi pertama tentang industri dan industrialisasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Triana Angelika. Kepada Angel, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industri dan industrialisasi. Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki dasar tukar yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Yang pertama itu ada argumentasi industri, yaitu dalam implementasinya ada 4 argumentasi atau basis teori yang melandasi suatu kebijaksanaan industrialisasi. Teori-teori yang dimaksud ialah argumentasi keunggulan kooperatif, argumentasi keterkaitan industrial, argumentasi penciptaan kesempatan kerja, dan terakhir argumentasi lanjut teknologi. Yang pertama itu ada argumentasi keunggulan kooperatif yang memiliki kelebihan dalam efisiensinya, alokasi sumber daya. Dengan menguntungkan pengembangan industri-industri yang secara komparatif unggul, sumber daya ekonomi akan teralokasi ke penggunaan-penggunaan yang paling menguntungkan. Sedangkan kelemahannya itu terletak pada pendekatannya yang menyandarkan pada sisi produk. Produk dari industri yang memiliki keunggulan kooperatif boleh jadi barang yang kurang diminati konsumen sehingga meskipun efisiensi diproduksi mungkin sulit dipasarkan. Yang kedua itu argumentasi keterkaitan industrial yang memiliki kelebihan sangat peduli akan kemungkinan berkembangnya sektor lain. Sedangkan kelemahannya itu kurang menghiraukan pertimbangan efisiensi. Teori yang ketiga yaitu argumentasi penciptaan kesempatan kerja yang memiliki kelebihan. Argumentasi penciptaan kesempatan kerja itu unggul karena titik tolaknya yang sangat manusiawi. Selaras dengan paradigmanya yang menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, argumentasi ini sangat populis dan cocok bagi negara-negara berkembang yang memiliki kaitan luas dengan sektor-sektor lain. Sedangkan pada kelemahannya itu industri-industri yang tidak memiliki kaitan yang luas dengan sektor-sektor lain, sehingga tidak dapat berperan sebagai sektor yang memimpin. Yang terakhir itu argumentasi loncatan teknologi yang memiliki kelebihan terletak pada optimisme teknologinya bahwa perkembangan industri berteknologi tinggi akan dengan sendirinya memacu kemajuan teknologi di sektor lain. Sedangkan kelemahannya yaitu argumentasi ini bersifat tidak peduli biaya, juga kurang peduli akan kesiapan kultural masyarakat dalam menghadapi loncatan teknologi. Yang kedua itu ada strategi industrialisasi. Yang pertama itu ada substitusi impor. Pada substitusi impor, dikenal dengan istilah orientasi ke dalam. Ialah itu suatu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenisnya. Yang kedua itu ada strategi promosi ekspor yang dijuluki sebagai orientasi keluar, yaitu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Triana Angelika. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rahmat Ramadan tentang lintasan sejarah sektor industri. Kepada Rahmat, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Lintasan sejarah sektor industri. Di sini ada beberapa sejarah singkat untuk sejarah sektor industri di Indonesia. Pada tahun 1920-an, hampir semua industri modern dimiliki oleh orang asing. Dan pada masa Perang Dunia Kedua, kondisi industrial yang cukup baik berbalik akibat masa penjajahan Jepang. Lalu di tahun 1951 diluncurkanlah kebijakan RUP, yaitu Rencana Urgensi Perekonomian. Program ini utamanya menumbuhkan dan mendorong industri-industri kecil bagi pribumi sembari memperlakukan pembatasan-pembatasan untuk industri-industri besar atau industri modern yang banyak dimiliki oleh orang Eropa dan orang Cina.
Kemudian pemberlakuan dua undang-undang baru dalam penanaman modal pada tahun 1967 untuk PMA dan 1968 untuk PMDN yang mampu membangkitkan sektor industri. Ternyata mampu membangkitkan kembali gairah sektor industri yang sebagian besar penanaman modal baru baik PMDN maupun PMA tercurah ke sektor industri. Kemudian pada tahun 1978, sumbangan sektor industri dalam bentuk PDB menembus 10% yang terus meningkat sepanjang PJB. Baik, next slide. Klasifikasi industri. 4 lapisan skala industri berdasarkan jumlah tenaga kerja dibagi menjadi 4, yaitu industri besar di mana pekerjanya berjumlah 100 atau lebih orang. Yang kedua, industri sedang, yaitu 20 hingga 99 orang pekerja. Industri kecil dengan jumlah 5 hingga 19 orang pekerja. Dan industri kerajinan rumah tangga yang berjumlah kurang dari 5 orang pekerja. Kemudian kelompok industri berdasarkan pengembangan industri menurut ISIC yang didasarkan atas pendekatan kelompok komoditas. Secara garis besar dibedakan menjadi 9 golongan, yaitu industri makanan, minuman, dan tembakau. Yang kedua, industri tekstil, pakaian, dan industri kayu, dan barang-barang dari kayu, termasuk produk rumah. Yang keempat, industri kertas dan barang-barang dari kertas. Yang keenam, industri kimia dan barang-barang kimia. Yang ketujuh, industri galian logam. Kedelapan, industri logam dasar, industri barang dari logam, mesin dan peralatannya. Dan yang terakhir, industri pengolahan lainnya. Next slide. Klasifikasi industri. Berdasarkan subsektor pengolahan, industri dibagi menjadi 3, yaitu subsektor industri pengolahan non migas, subsektor penggilangan minyak bumi, penggalian minyak bumi, dan subsektor pengolahan gas alam cair. Lalu berdasarkan hubungan arus produk dibagi menjadi 2, yaitu subsektor hulu yang terdiri dari industri kimia dasar dan industri mesin, logam dasar dan elektronika. Dan yang kedua subsektor hilir yang terdiri dari aneka industri. Lalu berdasarkan penetapan besar kecilnya skala usaha. Moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmat. Mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Untuk pembahasan selanjutnya tentang makroekonomi sektor industri akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada perkembangan jumlah usaha. Menurut sensus BPS pada tahun 2016, jumlah perusahaan di Indonesia tercatat ada sebanyak 26,7 juta. Angka ini meningkat dibanding hasil sensus ekonomi di 2006, yaitu sebanyak 22,7 juta perusahaan. Bila dibedakan menurut skala usaha, jumlah usaha ini dibagi menjadi 26,26 juta usaha yang skala kecil atau UMKM.
400 dan menurut sebarannya ada di Sumatera. Next. Next, moderator. Yang kedua itu ada kinerja ekspor. Industrialisasi di Indonesia dimulai dengan pengembangan industri-industri substitusi impor yang berlangsung sepanjang tahun 1980-an hingga 1970-an hingga 1980-an. Dulu kinerja industri ini impor diberikan biaya yang cukup mahal sehingga itu juga menghambat tentang ekspor. Pada pertengahan 80-an ekspor mulai terus-menerus meningkat di mana sejak itu orientasi ke sektor promosi. Next. Menurut Fabrio Kacaribu, selaku Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, kinerja ekspor di Indonesia pada bulan Januari mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik, meningkat sebesar 16% setiap tahunnya atau mencapai sebesar 22,31 US dollar. Pertumbuhan ekspor baik komoditas migas maupun non-migas didukung positifnya kinerja ekspor di antara lain mata serta karet dan barang dari karet. Next. Yang ketiga itu ada kinerja pendapatan. Perkembangan sektor industri semakin sangat impresif apabila dilihat dari kerjanya dalam segi pendapatan, baik ditinjau dari nilai produk yang dihasilkan maupun sumbangan yang diberikan untuk pendapatan nasional. Merujuk BPS, industri pengolahan non-migas menjadi sektor yang konsisten dalam memberikan kontribusi paling besar terhadap PDB nasional. Subsektor lain yang mencatatkan kinerja pertumbuhan yang gemilang adalah ada sektor industri logam dasar dan juga industri mesin dan perlengkapan. Next. Selanjutnya itu ada kinerja penciptaan kerja. Pada saat dulu, tahun 1980-an, walaupun sektor industri telah menyumbang banyak untuk pendapatan nasional, namun belum diiringi dengan kemampuan untuk penciptaan kerja. Namun untuk sekarang ini, berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. Ini menjadi salah satu efek berantai dari aktivitas industrialisasi yang sekaligus turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Next. Adapun 6 besar sektor industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja banyak, yaitu ada industri makanan, dan juga disusul industri pakaian, industri kayu, barang industri tekstil, dan industri barang galian bukan logam, serta industri furniture. Next. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang mikroekonomi sektor industri akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny Senjaya. Kepada Denny, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi mikroekonomi sektor industri ini adalah sektor industri yang berarti di mana himpunan perusahaan-perusahaan yang ada di situ adalah sejenis. Misalnya perusahaan penghasil produk domestika, yaitu perusahaannya industri tekstil ke suatu sektor ekonomi yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Next step. Baik, ini ada perbedaan dan industrialisasi. Jadi industri ini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Sedangkan industrialisasi ini adalah kebijaksanaan. Dalam arti kebijaksanaan ini adalah pembangunan di negara maju tanpa mempertahankan kondisi lingkungan.
yang ada seperti masalah bahan mentah, teknologi, kecukupan modal, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Denny. Materi selanjutnya tentang konsentrasi, daya saing, dan kebijakan industri akan dijelaskan rekan saya, Gita. Kepada Gita, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsentrasi, daya saing, dan kebijaksanaan industri. Next, tolong. Konsentrasi dan daya saing. Untuk mengukur kadar konsentrasi suatu industri, ada beberapa alat analisis yang bisa digunakan. Di antaranya yang paling lazim diterapkan adalah C-Arthur dan Herfindahl Index. C-Arthur adalah suatu koefisien yang menjelaskan persentase penguasaan pangsa pasar oleh 4 perusahaan terbesar dalam suatu koefisien C-Arthur yang semakin kecil mencerminkan struktur yang semakin bersaing sempurna. Pasar suatu industri dinyatakan berstruktur oligopolistik apabila koefisien C-Arthur melebihi 0,40 atau 40%. Indeks Herfindahl juga mencerminkan derajat penguasaan pasar dalam suatu industri dari tahun ke tahun. Apabila indeks itu meningkat dari tahun ke tahun, berarti pasar industri yang bersangkutan cenderung berstruktur oligopoli atau bahkan monopoli. Tolong next. Selanjutnya sasaran dan kebijaksanaan. Sasaran PJP2, sasaran pembangunan industri pada akhir PJP2 ialah terwujudnya sektor industri yang kuat dan maju sehingga mampu menunjang terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal. Selanjutnya sasaran Repelita 6, khusus untuk Repelita 6 yang tengah berjalan sekarang, pertumbuhan nilai sektor industri diperkirakan mencapai rata-rata 9,4% per tahun, termasuk industri pengolahan migas. Next. Nah, selanjutnya kebijaksanaan. Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran di atas, dalam Repelita yang tengah berjalan sekarang, pemerintah menempuh serangkaian kebijaksanaan pembangunan industri yang didasarkan pada 4 macam strategi. Yang pertama, pembangunan industri berspektrum luas yang berorientasi pada pasar internasional. Yang kedua, pembangunan industri dengan percepatan penguasaan teknologi. Yang ketiga, bertumpu pada mekanisme pasar dengan dunia usaha sebagai pemeran utama. Dan yang keempat, mengutamakan tercapainya pertumbuhan bersamaan dengan pemerataan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gita Safiana. Gita tadi juga menutup diskusi presentasi kami dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk pertanyaan pertama itu ada sektor industri Indonesia tidak bisa saya jawab sendiri. Alasan sektor industri di Indonesia tidak bisa menjadi yang memimpin atau bisa bersaing adalah yang pertama, bahan baku dan tenaga kerja yang tersedia bukan siap pakai. Artinya bahan baku tidak memiliki kualitas yang baik serta tenaga kerja juga tidak kompeten. Yang kedua, adanya karena pasar yang dilayani oleh produsen dalam negeri adalah pasar domestik tanpa adanya persaingan barang-barang impor. Ya, alasan yang ketiga adalah tingkat ketergantungan terhadap barang impor yang masih tetap tinggi. Yang keempat adalah kesempatan kerjanya tidak berkembang. Yang kelima ada tingkat proteksi yang tinggi sehingga produsen cenderung membentuk sikap angkuh. Yang ketujuh dan alasan yang terakhir adalah permintaan pasar di dalam negeri cukup besar tapi hal-hal lainnya tidak mendukung seperti sektor industri lainnya tidak mendukung. Untuk pertanyaan yang kedua, peran pemerintah dalam mendukung industri di Indonesia. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Gita. Kepada Gita, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alfiera Maharani.
bagaimana peran pemerintah dalam mendukung industri di Indonesia. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan industri di Indonesia. Yang pertama, membuat kebijakan yang mendukung perkembangan industri seperti kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk memudahkan mobilitas barang dan jasa. Dengan memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, menyediakan dukungan keuangan seperti pinjaman dan subsidi kepada industri. Dan yang terakhir, melindungi hak kekayaan intelektual seperti hak paten dan hak cipta. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan 3 dari kelompok 3, kenapa fenomena banyak industri di Pulau Jawa dan Sumatera? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Denny. Kepada Denny, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Jadi, ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhinya. Yang pertama itu infrastruktur Pulau Jawa dan Sumatera memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Ketersediaan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan transportasi umum yang baik membuat daerah-daerah ini lebih mudah diakses oleh pengusaha dan konsumen. Terus yang kedua itu ada ketersediaan tenaga kerja. Yang ketiga itu pasar. Kedua pulau ini juga memiliki pasar yang lebih besar dan lebih terverifikasi. Banyak perusahaan yang memilih untuk berlokasi di daerah-daerah yang dekat dengan pasar potensial mereka. Terus yang keempat itu ada regulasi. Hal ini membuat proses perizinan dan regulasi menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Terus yang keempat itu ada budaya bisnis. Pulau Jawa dan Sumatera memiliki budaya bisnis yang lebih maju dan berkembang dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Terus perlu diingat bahwa ada juga perusahaan-perusahaan yang memilih untuk berlokasi di Pulau Jawa dan Sumatera karena alasan tertentu seperti akses bahan baku, lingkungan, bisnis dan kondusif dan strategis, dan ekspansi bisnis. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Denny untuk jawabannya. Untuk pertanyaan dari kelompok 4, Utami Dwi Putri, pertanyaannya bagaimana industrialisasi mempengaruhi perekonomian di Indonesia sejauh ini? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, Angel. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Industrialisasi telah memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia sejak dimulai pada awal 1970-an. Pada saat itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan sektor industri dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Sejak itu, sektor industri di Indonesia telah berkembang pesat, terutama dalam sektor manufaktur. Adalah beberapa dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari industrialisasi di Indonesia, yaitu dampak positifnya pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan sektor industri, perekonomian Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Selanjutnya itu ada penciptaan lapangan kerja. Hal ini telah membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Itu yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan sektor industri, ekonomi Indonesia menjadi lebih terdiversifikasi dan tidak tergantung pada sektor pertanian saja. Hal ini meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perubahan kondisi global. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dampak lingkungan. Pertumbuhan sektor industri yang juga telah membawa dampak negatif pada lingkungan seperti polusi, udara, air, dan tanah. Yang kedua itu ada ketimpangan sosial. Meskipun sektor industri telah menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi ketimpangan sosial juga meningkatkan karena adanya kesenjangan upah dan perbedaan akses terhadap sumber daya.
Yang ketiga itu ketergantungan ekspor. Indonesia cenderung masih tergantung pada ekspor komoditas, sehingga terkadang mengalami gejala ekonomi akibat perubahan harga komoditas global. Pada akhirnya, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan sektor industri dengan mengambil tindakan yang berkelanjutan, yaitu sektor industri yang ramah lingkungan dan berkesinambungan secara ekonomi dan sosial. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Angel. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 5, Syahrial Satari. Kinerja ekspor di Indonesia pernah mengalami penurunan selama 6 bulan berturut-turut. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penurunan tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Rahmat. Kepada Rahmat, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi penurunan kinerja ekspor di Indonesia selama 6 bulan berturut-turut disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain yang pertama yaitu karena terjadinya pandemi COVID-19, di mana pandemi ini melanda dunia sejak 2020 dan tentu saja akan memberikan dampak yang signifikan pada perdagangan global, termasuk ekspor Indonesia, dan keterbatasan mobilitas dan penutup perbatasan internasional, menghambat pergerakan barang dan jasa serta mempengaruhi permintaan dari pasar luar negeri. Yang kedua yaitu harga komoditas global. Indonesia merupakan eksportir komoditas utama seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan tembaga. Dan harga komoditas ini dipengaruhi oleh permintaan global dan fluktuasi nilai tukar. Jadi ketika harga komoditas jatuh, pendapatan ekspor Indonesia pun turun dan mengurangi kinerja ekspor. Yang ketiga, kebijakan perdagangan luar negeri. Kebijakan perdagangan luar negeri ini, baik di Indonesia maupun di negara tujuan ekspor, dapat mempengaruhi kinerja ekspor. Lalu yang keempat, ketergantungan pada pasar tertentu. Terlalu bergantung pada pasar tertentu seperti Cina atau Amerika Serikat dapat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia ketika permintaan dari pasar ini menurun. Yang kelima, yaitu infrastruktur yang kurang mendukung, di mana infrastruktur transportasi dan logistik yang kurang baik dapat menghambat pergerakan barang ekspor dan meningkatkan gaya produksi. Lalu selanjutnya yaitu keterbatasan akses ke pasar global, di mana keterbatasan akses ke pasar global dapat membatasi peluang untuk mengekspor produk Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor regulasi keamanan atau jaringan perdagangan yang belum terbangun dengan baik. Jadi dalam menghadapi tantangan ini penting bagi pemerintah dan pengusaha Indonesia untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan cepat, termasuk dengan memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas produk, dan melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Sekian, kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rahmat. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 6, Febri Saputra, dari banyaknya kelompok industri yang ada, Indonesia unggul pada kelompok industri yang mana dan lemah pada kelompok industri yang mana pula? Jelaskan penyebabnya. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Angel. Kepada Angel, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kami itu. Indonesia memiliki berbagai macam kelompok industri, namun beberapa di antaranya unggul dan beberapa lainnya masih lemah. Berikut adalah beberapa kelompok industri yang unggul dan lemah di Indonesia serta penyebabnya. Untuk kelompok industri unggul yaitu ada kelapa sawit. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi sekitar 43 juta ton pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya banyak lahan yang cocok untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia, serta adanya kebijakan pemerintah yang mendukung industri kelapa sawit. Yang kedua itu ada tekstil. Indonesia juga memiliki industri tekstil yang cukup berkembang, dengan ekspor tekstil yang mencapai 12,9 US dollar pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, seperti kapas, benang, serta tenaga kerja yang relatif murah. Yang ketiga itu ada makanan dan minuman. Indonesia memiliki banyak makanan dan minuman yang terkenal, seperti mie instan, kopi, dan teh. Hal ini disebabkan oleh keanekaragaman bahan makanan di Indonesia, serta adanya budaya kuliner yang kaya. Sedangkan kelompok industri yang lemah itu ada elektronik. Indonesia masih lemah dalam industri elektronik, meskipun beberapa perusahaan besar telah masuk Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur dan regulasi yang cukup mendukung industri
elektronik, serta tingginya biaya produksi. Yang kedua itu ada farmasi. Indonesia juga masih lemah dalam industri farmasi. Meskipun sektor ini penting untuk kesehatan masyarakat, hal ini disebabkan oleh peraturan dan regulasi yang rumit serta tingginya biaya untuk memproduksi obat-obatan. Yang ketiga itu otomotif. Indonesia juga masih lemah dalam industri otomotif, meskipun telah ada beberapa perusahaan mobil besar yang berinvestasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dari negara-negara lain yang memiliki biaya produksi lebih rendah, serta kekurangan infrastruktur dan regulasi yang mendukung. Untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri di Indonesia, pemerintah dan para pengusaha terus berinovasi dan mengambil tindakan yang tepat, seperti meningkatkan infrastruktur, memberikan intensif kepada pengusaha, dan merampingkan regulasi yang terkait dengan industri. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab pertanyaan dari kelompok 6. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Angel. Kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir dari kelompok 7, Kalista. Terdapat 6 besar sektor industri manufaktur dalam menyerap tenaga kerja. Sehingga faktor-faktor apa saja yang membuat ke-6 industri tersebut paling besar? Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh Rahmat. Kepada Rahmat, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan ketujuh ini, 6 sektor industri manufaktur yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia adalah tekstil dan pakaian jadi, termasuk makanan dan minuman, kayu, kertas dan barang dari kertas, kimia, dan barang dari karet dan plastik, serta barang dari logam. Dan berikut adalah faktor-faktor yang membuat ke-6 industri tersebut paling besar. Yang pertama yaitu kebutuhan pasar dalam negeri. Seluruh industri yang ada di Indonesia ditentukan oleh kebutuhan pasar. Yang kedua, sumber daya alam di Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, seperti bahan baku yang digunakan dalam industri tekstil, kayu, kertas, kimia, dan logam. Lalu yang ketiga yaitu tenaga kerja yang tersedia, di mana tenaga kerja yang tersedia di Indonesia cukup banyak dan relatif murah. Dan selanjutnya, kemudahan dalam investasi. Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif untuk menarik investor dalam sektor manufaktur. Lalu, kebijakan pemerintah, di mana pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan dan kebijakan yang menguntungkan bagi pengembangan sektor industri tertentu. Dan yang terakhir yaitu teknologi. Kemajuan teknologi menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor manufaktur di Indonesia. Industri yang dapat menggunakan teknologi tinggi seperti kimia dan barang dari karet dan plastik cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri yang bergantung pada tenaga kerja manual. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dapat meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Sekian dari saya, kembali pada moderator. Baiklah, jawaban dari Rahmat tadi juga menutup sesi presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Sedikit kesimpulan, jadi dari tahun 1980 sektor industri di Indonesia terus melakukan perkembangan. Untuk saat ini sudah ada lebih dari 20 juta jumlah perusahaan atau sektor industri di Indonesia. Diharapkan kedepannya industri di Indonesia akan terus berkembang dan dapat menciptakan lapangan kerja. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan dari kelompok Rapan. Terima kasih. Terlebih dan terkurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.